Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, bagaimana kabar hari ini? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama. Dalam video pembelajaran ini, kita akan mempelajari tentang barisan dan deret. Sebelumnya kita lihat dulu ya kompetensi dalam video ini. Kompetensi dasar ini yaitu pola bilangan dan jumlah pada barisan aritmatika dan geometri, dan juga menggunakan pola barisan aritmatika atau geometri untuk menyajikan dan menyelesaikan masalah kontekstual termasuk pertumbuhan, perubahan, bunga bernyamuk, dan anuitas. Tujuan pembelajaran dalam video ini yaitu peserta didik melakukan pengamatan melalui video pembelajaran animasi menggunakan Animeka yang ditayangkan oleh guru. Diharapkan siswa dapat 1. Memperinci konsep deret geometri. Yang kedua, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan deret geometri. Yang ketiga, memiliki rasa percaya diri pada kemampuan sendiri dalam menyelesaikan permasalahan deret geometri. Apakah teman-teman sudah siap belajar? Yuk kita belajar barisan deret. Dalam pembelajaran ini, kita akan mempelajari mengenai deret geometri. Seperti halnya pada deret aritmatika, teman-teman, jika kita memiliki suatu barisan geometri, misalkan 1, 2, 4, 8, maka dapat dibentuk juga suatu deret yang merupakan penjumlahan bulat dari suku-suku barisan tersebut, yaitu 1 ditambah 2 ditambah 4 ditambah 8 ditambah seterusnya. Nah, itu disebut juga dengan deret geometri. Jadi teman-teman, jika U1, U2, U3 sampai UN adalah suku-suku dari suatu barisan geometri, maka U1 tambah U2 tambah U3 tambah sampai dengan UN itu disebut dengan deret geometri. Jadi apa teman-teman geometri? Deret geometri adalah jumlah dari semua suku-suku pada barisan geometri dan dilambangkan dengan SN. Nah teman-teman, jika SN merupakan jumlah N suku pertama dari deret geometri, rumus untuk SN dapat ditentukan dengan angka-angka berikut, yaitu SN adalah sama dengan U1 ditambah U2 ditambah U3 sampai tambah sama dengan UN. Dan juga SN sama dengan A ditambah AE ditambah AE kuadrat sampai dengan AE pangkat N dikurangi 2 ditambah AE pangkat N dikurangi 1. Kita kalikan SN dengan R, yaitu akan menjadi RSN sama dengan AR ditambah AR kuadrat ditambah sampai sama dengan AR pangkat N dikurangi 2 ditambah AR pangkat N dikurangi 1 ditambah AR pangkat N. Setelah itu teman-teman, kita akan kurangkan RSN terhadap SN. Yaitu tadi kita SN kita temukan bahwa A ditambah AR ditambah AR kuadrat ditambah sampai sama dengan AR pangkat N dikurangi 2 ditambah AR pangkat N dikurangi 1. Dengan RSN sama dengan AR ditambah AR kuadrat ditambah sampai sama dengan AR N dikurangi 2 ditambah AR pangkat N dikurangi 1 ditambah AR pangkat N. Hasil pengurangannya adalah SN, yaitu adalah RSN. SN dikurangi RSN sama dengan A dikurangi AR pangkat N. Nah teman-teman, dari SN dikurangi RSN sama dengan A dikurangi AR pangkat N, itu kita bisa keluarkan ya teman-teman, menjadi SN dalam kurung 1 dikurangi R sama dengan kita bisa keluarkan menjadi A dalam kurung 1 dikurangi R pangkat N. Maka teman-teman,
kita dapatkan rumus Sn, yaitu Sn sama dengan A dalam kurung 1 dikurangi R pangkat N dibagi 1 dikurangi R. Itu kalau untuk rasionya atau R-nya kurang dari 1. Bagaimana dong untuk R-nya lebih dari 1? Yaitu adalah Sn sama dengan A dalam kurung An dikurangi 1 dibagi R dikurangi 1. Jadi beda ya teman-teman, ada untuk rasio untuk R-nya kurang dari 1 dan untuk rasionya lebih dari 1. Oke, jadi kita dapatkan ya teman-teman bahwa rumus jumlah barisan suku ke N deret geometri adalah Sn sama dengan A dalam kurung 1 dikurangi R pangkat N dibagi 1 dikurangi R. Itu untuk rasionya kurang dari 1. Sedangkan untuk rumus jumlah barisan suku ke N deret geometri adalah ini untuk rasionya lebih dari 1 teman-teman, yaitu Sn sama dengan A dalam kurung Rn dikurangi 1 dibagi R dikurangi 1. Untuk selanjutnya, silakan teman-teman amati dulu gambar berikut. Gambar berikut adalah seorang peneliti yang sedang meneliti bakteri menggunakan mikroskop. Tadi teman-teman sudah mengerti ya dari gambar tersebut, apakah ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak, kita akan jawab pertanyaan berikut, yaitu ilmuwan mengambil sebotol air dari laut yang berisi 50 acar bakteria untuk dikembangbiakkan di laboratorium. Ilmuwan mengamati acar bakteria tersebut pada pukul 9 pagi dan ternyata acar bakteria membelah menjadi 2 bagian setiap 5 menit. Berapakah jumlah acar bakteria ketika ilmuwan mengamati kembali setelah 30 menit? Oke teman-teman, untuk selanjutnya kita akan mengumpulkan informasi. Yang pertama di sini, ilmuwan mengambil sebotol air dari laut yang berisi 50 acar bakteria. Berarti A-nya sama dengan 50. Dan selanjutnya, ternyata acar bakteria tersebut membelah menjadi 2 bagian setiap 5 menit. Berarti di sini hasilnya atau R-nya adalah sama dengan 2. Dan yang ditanyakan adalah jumlah acar bakteria ketika ilmuwan mengamati kembali setelah 30 menit. Oke teman-teman, kita akan coba jawab pertanyaan tersebut, yaitu berapa jumlah acar bakteria yang diamati setelah 30 menit. Karena di sini rasionya itu lebih dari 1, maka kita gunakan Sn sama dengan A dalam kurung R pangkat N dikurangi 1 dibagi R dikurangi 1. Kita tahu bahwa untuk A-nya adalah sama dengan 50. Dikali dalam kurung rasionya R-nya adalah sama dengan 2 pangkat N. N-nya adalah sama dengan 7. Di 50 dalam kurung 2 pangkat 7 dikurangi 1 dibagi 2 dikurangi 1. Maka Sn-nya sama dengan 50 dalam kurung 2 pangkat 7 adalah 128 dikurangi 1 dibagi 2 dikurangi 1 adalah 1 teman-teman. Maka Sn sama dengan 50 dikali 127. Maka Sn-nya yaitu adalah S7 adalah 6350. Begitu teman-teman. Oke teman-teman. Jadi kita tahu ya bahwa jumlah acar bakteria ketika ilmuwan mengamati kembali setelah 30 menit adalah 6350 acar bakteria. Semoga teman-teman ya. Baik teman-teman, sekian saja pembelajaran kali ini. Terima kasih telah menonton video ini teman-teman. Tetap semangat dan terus belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.